Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang sistem ekonomi Islam dan etos kerja dalam Islam. Berikut merupakan kelompok kami. Pertama, saya sendiri, yakni Rizky Amruwo, kemudian teman Saya Naufal Hamdi. Saya Putra Rizky Pradana. Dan saya MVP Maulana. Saya Natasha Febri. kali ini dengan tema sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Nah, berikut merupakan daftar isi pada bab kali ini, yakni pertama, ada sistem ekonomi Islam, kedua, respon Islam atas transaksi ekonomi modern, dan C, etos kerja dan kemandirian hidup. Kompetensi dasar, yakni memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. 2. Merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum, bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Materi. Pada bagian A, sistem ekonomi Islam akan dijelaskan oleh teman saya, ini Putra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sistem ekonomi Islam ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Poin kedua, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan perorangan dilarang meliputi sumber ekonomi menyangkut kepentingan hidup orang banyak tetapi menjadi milik umum atau negara. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, keadilan. Berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Perbedaan sistem ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Dengan perbedaan, muncul beragam sistem ekonomi yang mempengaruhi kepemikiran dan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Di samping kedua sistem itu, sedang dikembangkan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis beserta bersifat individual. Sistem ekonomi sosialis memberikan semua tanggung jawab kepada warganya, sedangkan ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan dan penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh Suroso dalam Lubis 2000 ayat 19, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Syariat Islam diberlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Dan terdapat juga dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Terima kasih. Yang kedua, yakni respon Islam atas transaksi ekonomi modern yang akan diterangkan oleh Zulkifli. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Pertama, e-commerce. Pengertian e-commerce adalah cara berbelanja secara online dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat
Gojek yang dapat menyediakan layanan grab and deliver. E-commerce adalah bisnis online menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli. Dalam pandangan Islam, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Next. Berikut rukun jual beli. 1. Orang yang bertransaksi penjual dan pembeli dengan syarat berakal dan dapat membedakan baik buruk. 2. Ibad atau ijab dan kabul. Ijab menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi dan kabul mengindikasikan kerelaan untuk menerima ijab. 3. Barang sebagai objek transaksi dengan syarat barangnya dapat dimanfaatkan. Menurut ilmu fikih transaksi, bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Next. Kedua, bunga bank. Pengertian bunga bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan cara hidup rakyat banyak. Next. Bank dari segi sistem pengelolaannya dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan syariah. Pengertian bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam transaksi dengan nasabah. Macamnya yaitu bank umum dan bank perkreditan. Pandangan Islam banyak berbeda. Menurut pandangan Islam banyak perbedaan pendapat. Pengertian bank syariah adalah secara sederhana yakni bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Macamnya perbankan Islam beroperasi atas prinsip syirka atau mitra usaha yang telah diakui di seluruh dunia. Next. C. Hukum bunga bank riba atau bukan. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zahra, bunga dalam hutang piutang bersifat konsumtif adalah riba. Bunga dalam hutang piutang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasiah. Menurut A. Hasan, bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda sebagaimana disebut dalam Quran surat Ali Imran 130. Menurut Muktamar Muhammadiyah, bunga yang diberikan bank milik zakat negara kepada para nasabahnya termasuk dalam kategori tidak jelas hukumnya. Ali 1988 ayat 12 sampai 13. Next. Menurut Abu Zahra mengatakan bahwa bunga adalah sama dengan riba nasiah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Hasil lokal karya MUI, status bunga bank menyebutkan bahwa untuk menghindari kesulitan maka dapat dimungkinkan adanya rukhsah atau keringanan hukum jika dapat dipastikan adanya kebutuhan. Lubis 2000 ayat 42 dan 46. Next. Baik, kita ke materi yang terakhir yakni etos kerja dan kemandirian hidup yang akan diterangkan oleh teman saya yakni Noval Hamdi dan Natasha. Waktu dan tempat dipersilahkan. Etos kerja Islami. Sebuah pekerjaan tidak mengenal waktu dan tempat sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya. Sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah. Untuk mendapatkan kesuksesan bekerja, mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Next. Etika kerja dalam Islam. A. Menyadari pekerjaan terkait dengan Allah sehingga dapat bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menjalin hubungan yang baik dengan relasinya demi memperoleh keriduan Allah. B.
bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. C. Tidak memberikan beban berlebihan pada pekerja, alat produksi, atau binatang dalam bekerja. Semua dipekerjakan secara profesional dan wajar. D. Tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. E. Profesional dalam setiap pekerjaan. Kemandirian dalam Islam. Kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi mampu, tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia cukup bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja. Kemandirian dalam Islam berakar dari satu kata kunci, yakni harga diri. Abdurrahman 2012. Berikut pengertian kemandirian Islam yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Rod ayat 11. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya sendiri. Dalam hidup, seseorang pasti membutuhkan orang lain. Akan tetapi, menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia. Mandiri adalah sikap mental yang membuat seseorang lebih tenang dan tentram. Kedua, Quran Surat At-Tin ayat 4. Islam mengutamakan pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terbaik dan setiap muslim tidak layak menjadi beban orang lain. Muslim yang mentalnya peminta dianggap rendah harga dirinya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah konsep kemandirian dalam Islam. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan. Semangat kerja yang dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan produktivitas yang dapat menghadirkan manfaat bagi dirinya, usahanya, dan orang lain di dunia maupun di akhirat. Demikian presentasi dari kelompok kami dengan tema sistem ekonomi Islam dan kemandirian hidup dalam Islam. Apabila ada salah kata, kami kelompok 6 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.